Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Eko harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan struktur tubuh bakteri, sebuah topik yang sangat penting dan menarik untuk kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama struktur tubuh bakteri seperti dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleoid, dan flagela, serta menjelaskan fungsinya masing-masing. 2. Peserta didik mampu memahami peran komponen tubuh bakteri dalam proses metabolisme dan reproduksi, termasuk peran ribosom dalam sintesis protein dan nukleoid sebagai pusat kendali aktivitas sel. 3. Peserta didik mampu menganalisis fungsi struktur tambahan bakteri, seperti pili dan kapsul, dalam interaksi dengan inangnya atau lingkungan sekitarnya. Untuk membantu kalian dalam memahami pengertian dan struktur tubuh bakteri, ada dua pertanyaan yang Pak Eko harap nantinya kalian mampu untuk menjawabnya. 1. Apa yang membuat bakteri diklasifikasikan sebagai organisme prokariotik, dan bagaimana hal ini mempengaruhi struktur tubuhnya? 2. Bagaimana struktur dinding sel bakteri membantu mereka bertahan dalam berbagai lingkungan? Baik anakku sekalian, mari kita bahas struktur tubuh luar bakteri yang meliputi 1. Kapsul, 2. Dinding sel, 3. Membran plasma, 4. Flagela dan 5. pili. Kita bahas yang pertama yaitu kapsul. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Fungsi yang paling penting dari bagian tubuh bakteri ini adalah menjaganya supaya tidak mengering dan melindunginya agar tidak ditelan mikroorganisme lain. Kapsul hanya dimiliki beberapa jenis bakteri tertentu. Fungsi kapsul melindungi bakteri dari sistem kekebalan inang dengan membuatnya lebih sulit untuk dikenali oleh fagosit, sel imun. Kapsul juga membantu bakteri menempel pada permukaan, seperti jaringan inang atau benda padat, dan melindungi dari kekeringan. Dinding sel. Setiap bakteri dikelilingi oleh dinding sel kaku yang terdiri dari peptidoglikan, yaitu molekul protein gula, polisakarida. Komposisi dinding sel pada struktur sel bakteri sangat bervariasi, dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam analisis dan diferensiasi spesies bakteri. Secara umum, berikut adalah berbagai fungsi dinding sel bakteri. 1. Memberi bentuk sel. 2. Melindungi membran sitoplasma dari lingkungan luar. 3. Menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan. 4. Membantu menambatkan organ pelengkap, seperti pili dan flagela. Berikutnya adalah membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis yang terbuat dari dua lapisan fosfolipid, bilayer fosfolipid, dengan protein yang tertanam di dalamnya. Membran ini fleksibel dan bersifat semi-permeabel, artinya hanya molekul tertentu yang bisa melewati membran ini. Fungsi membran plasma adalah sebagai penghalang selektif, mengatur masuk dan keluarnya zat-zat seperti nutrisi, ion, dan produk buangan. Selain itu, membran ini juga berperan penting dalam berbagai proses metabolik, seperti respirasi sel, untuk menghasilkan energi, dan sintesis lipid. Berikutnya adalah flagela. Flagela adalah struktur seperti rambut pada permukaan bakteri yang dapat ditemukan pada salah satu ujung bakteri, kedua ujung bakteri, dan seluruh permukaan bakteri. Flagela berfungsi menyediakan sarana penggerak bagi bakteri, tapi tidak semua bakteri memilikinya. Bagian tubuh bakteri ini akan berdenyut dengan gerakan seperti baling-baling, untuk membantu bakteri dalam bergerak menuju nutrisi, menjauhi bahan kimia beracun, dan menuju cahaya, pada sebagian bakteri. Selanjutnya adalah pili. Pili merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagela. Pili ini berfungsi untuk membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. Penghubung saat konjugasi, di mana dua bakteri bertukar fragmen DNA. Tanpa adanya pili, banyak bakteri patogen kehilangan kemampuannya untuk menginfeksi karena tidak dapat menempel pada jaringan inang. Selanjutnya kita akan membahas struktur tubuh dalam bakteri, yang meliputi 1. Sitoplasma, 2. Nukleoid, 3. Ribosom, dan 4. Plasmid. Baik, kita bahas sitoplasma. Sitoplasma, protoplasma, adalah struktur tubuh bakteri berupa matriks seperti gel yang terdiri dari air, enzim, nutrisi, limbah, dan gas.
Bagian tubuh bakteri ini merupakan tempat untuk pertumbuhan sel. Selubung sel membungkus sitoplasma dan semua komponennya. Pada sitoplasma terdapat struktur sel, seperti ribosom, kromosom, dan plasmid, yang tersebar di seluruh bagiannya. Nukleoid. Nukleoid adalah area sitoplasma di mana DNA kromosom berada. Pada struktur sel bakteri ini bukan nukleus yang terikat dengan membran, melainkan hanya area sitoplasma di mana terdapat untaian DNA. Bakteri umumnya memiliki satu kromosom melingkar yang berfungsi untuk replikasi, tapi beberapa spesies bakteri tertentu dapat memiliki dua atau lebih kromosom. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah unit berbentuk bulat yang merupakan pabrik pada semua sel. Bagian tubuh bakteri ini berukuran lebih kecil dan memiliki komposisi beserta struktur molekul yang sedikit berbeda dibandingkan eukariot. Protein merupakan molekul yang melakukan semua fungsi sel dan organisme hidup. Ribosom berfungsi sebagai tempat menerjemahkan kode genetik dari asam nukleat menjadi asam amino, yaitu bahan penyusun protein. Plasmid. Beberapa jenis bakteri memiliki lingkaran materi genetik ekstra pada struktur tubuh bakterinya yang disebut plasmid. Seperti kromosom, plasmid terbuat dari potongan DNA melingkar. Akan tetapi, plasmid tidak terlibat dalam reproduksi. Plasmid bereplikasi secara independen dari kromosom. Meski tidak terlalu penting untuk kelangsungan hidupnya, bagian tubuh bakteri ini memberikan beberapa keuntungan selektif. Misalnya, plasmid mungkin mengandung gen yang membuat bakteri resisten terhadap antibiotik tertentu. Terima kasih anakku sekalian. Kita telah belajar bersama tentang struktur tubuh bakteri, serta fungsi komponen penyusun tubuh bakteri. Pak Eko harap kalian bisa mengerti, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Bolehkah Pak Eko bertanya? Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Tulis pada kolom komentar ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.